Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja faidah-faidah dalam bersiwak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faidah bersiwak, banyak sekali ya Bu ya, manfaatnya, hikmahnya gitu ya, ataupun faidahnya di dalam bersiwak. Bahkan Rasulullah sempat mengkhawatirkan bahwa hukum bersiwak itu takut-takut diwajibkan, kata Rasulullah. Itu karena saking seringnya Allah membahas tentang bersiwak seperti itu. Tetapi hukumnya tidak fardu ya, hukumnya itu adalah sunnah. Nah, biar ibu bersemangat untuk bersiwaknya, maka faidah bersiwak itu yang pertama itu sudah jelas untuk kesehatan. Ya, kesehatan ya yang berhubungan dengan mulut dan gigi kita begitu ya. Tetapi selain itu juga ada yang berpengaruh ke mata, ke pikiran kita seperti itu. Di antara faidahnya kita bersiwak itu sudah jelas dapat mengharumkan mulut. Kemudian bahkan ada saraf yang berhubungan ke kepala ketika kita bersiwak. Sehingga ketika kita bersiwak itu bisa meredakan sakit kepala, kata ulama, dan juga bisa menghilangkan lendir-lendir yang ada di kepala. Karena itulah faidahnya bisa menghilangkan sakit kepala. Selain itu juga bisa menguatkan gigi, itu sudah jelas. Kemudian bahkan ada yang berhubungan ke kepala dan ke saraf mata, sehingga bisa menajamkan penglihatan mata kita di dalam faidahnya bersiwak. Kemudian ulama juga di sini berkata bisa menambah kefasihatan ataupun kuat hafalan dan akalnya bagi laki-laki. Jadi kalau misalkan bagi seorang pelajar, penghafal yang masih muda, membiasakan bersiwak itu sangat baik sekali. Karena itu hikmahnya akan menambah kefasihatan dan kuat hafalan kita. Jadi tidak gancang lupa lah mencek orangnya itu. Kemudian yang terakhir untuk kesehatan itu bahkan ulama di dalam kitab Bujairimil Khatib, di dalam Hasyiah Bujairimil Khatib, bahkan dengan hikmahnya kita bersiwak bisa menghilangkan penyakit lepra. Faidah-faidah ini yang dikatakan oleh ulama yang terdapat keterangan ini saya baca di dalam kitab Hasyiah Bujairimil Khatib pada juz pertama. Kemudian ketika kita bersiwak, ketika kita membiasakan atau mengistiqomahkan kita untuk bersiwak, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Dan dikatakan ketika kita membiasakan diri untuk bersiwak, maka nanti di akhirat kita akan mengambil buku catatan amal kita dengan menggunakan tangan kanan. Artinya kita mendapatkan ridho Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Dan juga faidahnya di dalam bersiwak itu bisa membersihkan hati kita, menambahkan kebaikan kepada diri kita. Bahkan ketika kita bersiwak, para malaikat merasa senang dengan apa yang kita lakukan dengan membiasakan diri kita bersiwak. Sehingga malaikat bagi orang yang suka bersiwak, maka setelah kita bersiwak, maka malaikat berjabat tangan dengan kita walaupun kita tidak merasakan hal itu. Dengan orang yang bersiwak itu. Kenapa? Karena malaikat melihat pada diri kita setelah kita bersiwak, maka akan memancarkan cahaya pada diri kita yang melakukan bersiwak tersebut, sampai mengantarkan kita keluar melakukan sholat seperti itu. Juga hikmahnya ataupun faidahnya bersiwak itu akan menghibur manusia. Artinya ketika kita membiasakan diri selalu bersiwak, akan menghibur kita. Di dalam bersiwak itu akan menghibur kita ketika kita masuk ke dalam alam kubur lah, ataupun alam barzah. Dan malaikat akan datang mencabut nyawa kita dengan rupa yang
tampan. Jadi tidak dengan rupa yang sangat menakutkan bagi kita. Dan yang terakhir di sini adalah faidahnya bisa bahkan berhubungan dengan rizki. Yang terakhir adalah dengan melanggengkan siwak mendatangkan kekayaan dan mempermudah rizki bagi kita. Banyak sekali ya faidah di dalam bersiwak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu membiasakan diri melakukan bersiwak. Keterangan ini saya ambil di dalam kitab Hasyiah Bujairul Khatib pada juz ke-1. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.